Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah masih berada di Madinah, Rasulullah bermimpi bahwasanya beliau bersama para sahabat memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, melaksanakan tawaf dan umrah. Sebagian sahabat ada yang mencukur dan sebagian yang lain ada yang memendekkan rambutnya. Beliau menyampaikan mimpinya kepada para sahabat dan mereka pun tampak senang. Menurut perkiraan mereka, pada tahun itu pula mereka dapat memasuki Makkah. Tidak lama kemudian, beliau mengumumkan hendak melakukan umroh. Mereka pun mempersiapkan untuk mengadakan perjalanan jauh. Orang-orang muslim bergerak ke Makkah. Rencana Rasulullah didengar oleh kabinet Quraisy. Kemudian mereka ingin menghalangi kedatangan Rasulullah agar tidak sampai ke Makkah, karena mereka takut bahwa Rasulullah dan para rombongannya akan memerangi Quraisy. Padahal tidak, padahal Rasulullah hanya ingin umroh di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah mengalihkan jalur perjalanan dan menghindari bentrok fisik agar kabilah Quraisy tidak dapat menghalangi Rasulullah menuju ke Masjidil Haram. Akhirnya Rasulullah pun lolos, sampailah ke negeri Hudaybiyah di dekat suatu kolam yang di sana hanya terdapat air sedikit. Orang-orang mengambil sedikit-sedikit, namun tetap tidak mencukupi. Mereka mengadukan rasa haus kepada Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah memungut anak panah dari tabungnya, lalu memerintahkan agar anak panah itu ditancapkan di kolam tersebut, dan air pun memancar deras. Dan mereka pun minum terus-menerus, mengambil air itu hingga mereka puas. Kemudian, karena para pemuda Quraisy yang sangat membara menghendaki peperangan, sementara para pemimpin mereka bermaksud mengadakan perundingan gencatan senjata, maka mereka berpikir untuk mencari alternatif lain. Untuk itu mereka mengambil keputusan menyusup ke tengah barisan kaum muslimin pada malam hari dan memancing bara peperangan. Mereka sudah siap-siap melaksanakan rencana ini. Ada 70 atau 80 orang di antara mereka yang turun dari gunung Tanaim dan hendak menyusup ke tengah barisan kaum muslimin. Namun, Muhammad bin Maslamah yang bertugas sebagai komandan jaga dapat menangkap mereka semua karena sejak semula menginginkan suasana damai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dan melepaskan mereka semua. Kemudian Utsman bin Affan sebagai duta ke pihak Quraisy dikirim ke pihak Quraisy sebagai duta. Kemudian cukup lama Quraisy menahan Utsman di Makkah. Boleh jadi mereka hendak mengajak bermusyawarah memecahkan masalah yang sangat rawan ini dan mereka merasa puas. Baru setelah itu mereka akan mengembalikan Utsman dengan jawaban yang mereka tulis dalam sebuah surat. Karena cukup lama Utsman tidak pulang dari Makkah, maka tersiar kabar angin di kalangan orang-orang muslim bahwa Utsman telah terbunuh. Saat kabar angin ini terdengar oleh Rasulullah, maka beliau pun bersabda, "Kita akan beranjak sebelum membereskan urusan kita." Setelah itu, beliau memanggil para sahabat untuk melakukan baiat. Maka mereka berkumpul di sekelilingnya dan mengucapkan baiat untuk tidak melarikan diri. Setelah proses baiat selesai, Utsman bin Affan pun muncul. Lalu dia berbaiat kepada beliau. Hanya seorang saja yang tidak ikut dalam proses baiat ini. Dia dari golongan orang-orang munafik. Namanya Jad bin Qais. Baiat ini dilaksanakan Rasulullah di bawah pohon
Umar memegang tangan beliau, sedangkan Ma'qal bin Yasar memegang dahan pohon agar tidak mengenai beliau. Kemudian pengukuhan perjanjian dan klausul-klausulnya. Suhail bin Amr menemui beliau. Saat melihat kehadirannya, beliau bersabda, "Dia telah memudahkan urusan kalian. Setiap kalian orang-orang Quraisy menghendaki perjanjian, mereka pasti mengutus orang ini. Jadi setiap kali orang-orang Quraisy menghendaki perjanjian, orang Quraisy itu mengirim Suhail bin Amr." Jadi Suhail pun tiba, lalu berunding panjang lebar. Akhirnya kedua belah pihak menyepakati klausul-klausul perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW harus pulang pada tahun ini dan tidak boleh memasuki Makkah kecuali tahun depan bersama orang-orang Muslim. Mereka diberi jangka waktu selama 3 hari berada di Makkah dan hanya boleh membawa senjata yang bisa dibawa musafir, yaitu pedang yang disarungkan. Sementara pihak Quraisy tidak boleh menghalangi dengan cara apapun. Yang kedua, gencatan senjata di antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Sehingga semua orang merasa aman dan sebagian tidak boleh memerangi sebagian yang lain. Yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya. Dan siapa yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy dan perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya. Kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu pihak, maka kabilah itu menjadi bagian dari pihak tersebut. Sehingga penyelenggaraan yang ditujukan pada kabilah tertentu dianggap penyelenggaraan terhadap pihak yang bersangkutan dengannya. Kemudian yang keempat, yaitu siapapun orang Quraisy yang mendatangi Muhammad tanpa izin walinya atau melarikan diri, maka dia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Dan siapapun dari pihak Muhammad yang mendatangi Quraisy secara melarikan diri darinya, maka dia tidak boleh dikembalikan padanya. Kemudian Rasulullah pun memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi perjanjian ini. Beliau mendiktinya kepada Ali. Akhirnya klausul perjanjian itu pun selesai ditulis oleh Ali. Setelah perjanjian sudah dikukuhkan, Khuza'ah bergabung ke pihak Rasulullah. Sebelumnya mereka adalah sekutu Bani Hashim. Sementara Bani Bakr bergabung ke pihak Quraisy. Kemudian pada saat itu ada beberapa wanita mukminah yang datang menemui beliau. Para wali wanita-wanita itu meminta untuk mengembalikan mereka kepada Quraisy sesuai dengan isi perjanjian yang sudah dikukuhkan di Hudaybiyah. Namun beliau menolak permintaan ini karena kalimat yang tertulis dalam perjanjian sama sekali tidak menunjukkan bahwa wanita juga termasuk dalam perjanjian itu. Kemudian yang selanjutnya, apa yang bisa dipetik dari klausul-klausul perjanjian? Inilah gencatan senjata yang dikukuhkan di Hudaybiyah. Dengan mencermati butir-butir isi yang termaktub dalam perjanjian itu, sambil mengakui beberapa isi kelemahannya, tidak dapat diragukan bahwa langkah ini merupakan kemenangan yang amat besar bagi kaum muslim. Seperti kandungan klausul ketiga, menunjukkan bahwa pihak Quraisy lupa terhadap kedudukannya sebagai pemegang roda kehidupan dunia dan kepemimpinan dan kepemimpinan agama. Mereka tidak lagi memperdulikan hal itu. Yang mereka pikirkan saat itu adalah keselamatan diri mereka sendiri. Kalaupun semua manusia dan orang-orang selain Arab mau masuk Islam, maka mereka tidak lagi memperdulikannya dan mereka tidak akan ikut campur dalam bentuk apapun.
Bukankah sebenarnya hal ini merupakan kegagalan yang telak bagi pihak Quraisy dan sebaliknya merupakan kemenangan nyata bagi pihak-pihak orang-orang Muslim? Beberapa kemudian, maka itulah perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini terjadi ketika Rasulullah ingin umroh tetapi dihalang oleh Quraisy. Mereka mengadakan perjanjian agar Rasulullah tidak jadi umroh pada tahun itu dan agar datang pada tahun selanjutnya. Maka mereka pun mengadakan perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah, yang perjanjian itu diadakan di Hudaybiyah. Oleh karena itu perjanjian itu dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian dari perjanjian itu setelah itu ada beberapa tokoh Quraisy masuk Islam. Pada awal tahun 7 Hijriah, tepatnya setelah dikukuhkan gencatan senjata, ada beberapa tokoh Quraisy yang masuk Islam seperti Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, Utsman bin Talhah. Setelah menemui Nabi SAW, mereka yang masuk Islam ini menuturkan, Makkah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Dan pengiriman surat kepada pembesar-pembesar negeri. Pada akhir tahun 6 Hijriah, setelah kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW menulis surat yang ditujukan kepada beberapa raja, menyeru mereka kepada Islam. Saat hendak menulis surat tersebut, ada seseorang yang memberitahu, sesungguhnya mereka tidak akan menerima surat tersebut kecuali jika surat itu disertai cincin stempel. Karena itu, beliau membuat cincin stempel yang terbuat dari perak. Beliau menunjuk beberapa sahabat sebagai kurir yang cukup mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Beliau mengutus para kurir ini untuk menemui beberapa raja. Al-Alamah Al-Mansur Furi memastikan bahwa beliau mengutus para kurir ini pada awal bulan Muharram tahun 7 Hijriah, beberapa hari sebelum pergi ke Khaybar. Adapun surat yang ditujukan kepada raja, yaitu ada surat kepada Najasyi, Raja Habasyah, kemudian surat kepada Muqawqis, Raja Mesir, surat kepada Kisra, Raja Persia, surat kepada Kaisar, Raja Romawi, surat kepada Al-Munzir bin Sawa, surat kepada Huzan bin Ali Al-Hanafi, pemimpin Yamamah, surat kepada Harith bin Abu Syam Al-Ghassani, pemimpin Damaskus, surat kepada Raja Uman. Adapun isi-isi suratnya yaitu adalah menyuruh mereka kepada Islam. Salah satu contohnya surat yang ditulis kepada Al-Harith bin Abu Syam Al-Ghassani, yaitu pemimpin Damaskus. Isinya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Al-Harith bin Abu Syamr. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, percaya dan membenarkannya. Aku menyuruh Tuhan agar beriman kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya, niscaya akan kekal kerajaan Tuhan. Beliau menunjuk Syuja' bin Wahab dari Bani Asad bin Khuzainah untuk mengantarkan surat itu. Setelah membacanya, dia berkata, siapa yang mau merebut kerajaan ini dari tanganku, aku pasti akan menghadapinya. Dan dia tidak mau masuk Islam. Dengan surat-surat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dakwahnya kepada sekian banyak raja di muka bumi. Di antara mereka ada yang beriman dan sebagian yang lain ada yang ingkar. Tetapi setidak-tidaknya surat tersebut telah berhasil memasyghulkan pikiran orang-orang kafir dan membuat mereka mengenal nama beliau dan Islam. Sahabat yang terbunuh. Pada tahun ketiga Hijriah,
beberapa utusan dari kabilah Udal dan Qurrah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengabarkan bahwa mereka telah mendengar tentang Islam. Untuk itu, mereka meminta Rasulullah agar mengirim utusan agar dapat mengajarkan Islam kepada mereka. Maka Rasulullah pun mengutus 10 sahabat untuk memenuhi permintaan tersebut. Rasulullah menunjuk Asim bin Thabit sebagai amir mereka, namun di suatu tempat di antara Usfan dan Makkah, kelompok kecil ini diintai oleh sekitar 100 pemanah dari Bani Lihyan. Mengetahui hal tersebut, Asim segera memerintahkan teman-temannya agar segera berlindung ke sebuah bukit kecil di sekitar daerah tersebut. Sebenarnya, Asim dan kawan-kawan berhasil mengelabui pasukan pemanah musyrikin tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Biji-biji kurma yang mereka bawa sebagai bekal dari Madinah tercecer sepanjang jalan, memberi petunjuk keberadaan rombongan Asim. Akhirnya, ke-10 sahabat itu pun terkejar. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian jika kalian menyerah, teriak salah seorang musyrik yang mengepung mereka. Kami tidak akan menerima perlindungan orang kafir. Ya Allah, sampaikanlah berita kami kepada nabimu, jawab Asim tegar. Maka rombongan musyrik itu pun menyerang dan berhasil membunuh Asim dan 6 sahabat lainnya, sehingga tinggallah Khubayb bin Adi, Zaid bin Dakinah, dan seorang sahabat. Orang-orang musyrik itu kemudian menangkap dan mengikat ketiganya. Namun sahabat yang tidak diketahui namanya itu kemudian memberontak sambil berteriak, "Ini adalah pengkhianatan pertama!" serunya sambil berusaha melawan. Ia pun syahid. Selanjutnya Khubayb bin Zaid dibawa ke Makkah dan dijual sebagai budak. Sementara itu Bani Harith yang selama ini menyimpan dendam kesumat terhadap Khubayb mendengar berita tertangkapnya Khubayb. Rupanya nama Khubayb telah mereka hafal luar kepala, karena Khubayb lah yang membunuh Harith bin Amir, seorang pembuka Makkah pada perang Badar. Maka dengan penuh antusias Khubayb pun mereka beli. Maka jadilah Khubayb bulan-bulanan seluruh anggota Al-Harith. Setiap hari sahabat Ansar yang dikenal bersifat bersih, pemaaf, teguh, keimanan dan taat beribadah ini harus menerima siksaan. Hingga suatu hari salah seorang putri keluarga tersebut berteriak terkejut, memberitahukan bahwa budak segagus tawanan mereka sedang santai dan tenang-tenang memakan buah anggur. Padahal buah tersebut sedang tidak musim di Makkah, dan Khubayb pun diikat tangannya dengan rantai besi. Keluarga Al-Harith menakut-nakuti Khubayb bahwa saudara sekaligus sahabatnya Zaid yang juga dibeli keluarga Makkah lainnya telah dieksekusi. Ia telah dibunuh dengan cara ditusuk tombak dari lubang dubur hingga tembus ke dadanya. Namun berita kejam dan sadis ini ternyata tidak berhasil membuat hati Khubayb ketakutan, apalagi berpaling dari keimanannya. Sebaliknya, hal ini justru membuat dirinya lebih pasrah terhadap ketentuannya. Akhirnya keluarga Al-Harith pun putus asa. Mereka memutuskan untuk segera mengeksekusi tawanan yang tegar itu. Namun sebelum eksekusi dijalankan, Khubayb memohon agar diperbolehkan melakukan sholat terlebih dahulu. Maka Khubayb mendirikan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Khubayb menoleh kepada para al-Ghuju yang mengawasinya sambil berkata, "Seandainya bukan karena dikira aku takut mati, maka aku akan menambah jumlah rakaat sholatku." Inilah sholat sunnah yang pertama yang dilakukan seorang muslim ketika akan menghadapi kematian. Kemudian Khubayb melanturkan sebait syair, "Mati bagiku tak menjadi masalah, asalkan dalam ridha dan rahmat Allah. Dengan jalan apapun kematian itu terjadi, asalkan kerinduan kepadanya terpenuhi. Ku berserah kepadanya sesuai dengan takdir dan kehendaknya." Setelah itu, Khubayb pun disalib pada sebuah tiang. Lalu, tanpa sedikit pun rasa belas kasih, pasukan pemanah menghujaninya dengan anak panah.
Dalam keadaan demikian, seorang pemuka Quraisy menghampirinya dan berkata, "Sukakah engkau bila Muhammad menggantikanmu sementara kau sehat walafiat bersama keluargamu?" "Demi Allah," jawab Khubayb, "tak sudi aku bersama anak istriku selamat menikmati kesenangan dunia, sementara Rasulullah terkena musibah walau oleh sepotong duri. Demi Allah, belum pernah aku melihat manusia lain seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad," kata Abu Sufyan suatu hari mengenai para sahabat Rasulullah. Maka tanpa ampun lagi pedang sang algojo pun menghabisi Khubayb. Namun sebelum ruhnya meninggalkan raga, Khubayb sempat berucap, "Ya Allah, kami telah menyampaikan tugas dari Rasulmu, maka mohon disampaikan pula kepadanya esok tindakan orang-orang itu terhadap kami." Setelah itu, orang-orang musyrik meninggalkan tubuh Khubayb dalam keadaan tetap tersalib di tiangnya, sementara burung-burung nazar yang sejak tadi berputar-putar menanti mangsanya tiba-tiba juga meninggalkannya. Rupanya sang Khalik tidak ridha hambanya yang saat itu menjadi mangsa burung-burung pemakan bangkai. Demikian pula doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada sang pemilik dalam keadaan pasrah dan ridha pada ketetapannya. Tampak jelas bahwa sang Khalik tidak tega menolaknya. Itu sebabnya Rasulullah yang ketika itu berada di Madinah secara mendadak mengutus Miqdad bin Amr dan Zubair bin Awam untuk segera menyusul ke tempat Khubayb disalib. Padahal ketika itu tak seorang pun orang Madinah yang mengetahui peristiwa nahas tersebut. Setiba di tempat yang dimaksud, Khubayb telah tiada. Senyum kedamaian tergurat di wajahnya dengan menahan kedukaan yang mendalam. Kedua utusan tadi kemudian melepaskan sang mujahid dari tiang salib, kemudian membawa dan memakamkannya di suatu tempat yang hingga detik ini tidak seorang pun mengetahuinya. Jadi, begitulah kisah Khubayb yang tetap teguh dalam menjalankan agama, yang tidak tergoyah keimanannya walaupun apa itu ujiannya. Cintaan Rasulullah pada Utsman bin Affan. Lahir dua orang putri dari rahim ibunya, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza radhiyallahu anha, menyandang nama Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Di bawah ketenangan naungan seorang ayah yang mulia, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang masa sang ayah diangkat sebagai nabi Allah, Ruqayyah disunting oleh seorang pemuda bernama Utbah, putra Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Sementara Ummu Kulsum menikah dengan saudara Utbah, yaitu Utaibah bin Abi Lahab. Namun pernikahan itu tak berjalan lama. Berawal dengan diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, menyusul kemudian turun surah Al-Lahab yang berisi cercaan terhadap Abu Lahab. Maka Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menjadi barang. Dia berkata kepada dua putranya, Utbah dan Utaibah yang menyunting putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haram jika kalian berdua tidak menceraikan kedua putri Muhammad. Kembalilah dua putri yang mulia ini dalam ketuduhan naungan ayah bundanya sebelum sempat dicampuri suaminya. Bahkan dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan mereka berdua dari musuh-musuhnya." Ruqayyah dan Ummu Kulsum pun berislam bersama ibunda dan saudari-saudarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti yang jauh lebih baik. Ruqayyah bintu Rasulullah radhiyallahu anha disunting oleh seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana kaum muslimin yang lain, mereka berdua menghadapi gelombang ujian yang sedemikian dahsyat melalui tangan kaum musyrikin Makkah dalam menggenggam keimanan. Hingga akhirnya pada tahun kelima setelah nubuwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan jalan untuk hijrah ke bumi Habasyah, menuju perlindungan seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun yang ada bersamanya.
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membawa istrinya di atas keledai, meninggalkan Mekah bersama 10 orang sahabat lainnya, berjalan kaki menuju pantai. Di sana mereka menyewa sebuah perahu seharga setengah dinar. Di bumi Habasyah, Ruqayyah radhiyallahu anha melahirkan seorang putra yang bernama Abdullah. Akan tetapi, putra Utsman ini tidak berusia panjang. Suatu ketika, ada seekor ayam jantan yang mematuk matanya hingga membengkak wajahnya. Dengan sebab musibah ini, Abdullah meninggal dalam usia 6 tahun. Perjalanan mereka belum berakhir. Saat kaum muslimin meninggalkan negeri Makkah untuk hijrah ke Madinah, mereka berdua pun turut berhijrah ke negeri itu. Begitupun Ummu Kulsum radhiyallahu anha berhijrah bersama keluarga Rasulullah SAW. Selang beberapa lama mereka tinggal di Madinah, bergema seruan perang Badar. Para sahabat bersiap untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersama dengan itu, Ruqayyah bintu Rasulullah radhiyallahu anha diserang sakit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk tetap tinggal menemani istrinya. Ternyata itulah pertemuan mereka yang terakhir. Di antara malam-malam peristiwa Badar, Ruqayyah bintu Rasulullah radhiyallahu anha kembali ke hadapan Rabbnya karena sakit yang dideritanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sendiri yang turun untuk meletakkan jasad istrinya di dalam kuburan. Saat diratakan tanah perkuburan Ruqayyah radhiyallahu anha, terdengar kabar gembira kegemilangan pasukan muslimin melibas kaum musyrikin yang disuruhkan oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kedudukan itu berlangsung bersama datangnya kemenangan. Saat Ruqayyah bintu Muhammad radhiyallahu anha pergi untuk selama-lamanya pada tahun kedua setelah Hijriah. Sepeninggal Ruqayyah radhiyallahu anha, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menawarkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menikah dengan putrinya Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu yang kehilangan suaminya di medan Badar. Namun saat itu Utsman dengan halus menolak. Datanglah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kekecewaannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih yang lebih baik dari itu semua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminang Hafsah radhiyallahu anha untuk dirinya dan menikahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan putrinya Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Tercatat peristiwa ini pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga setelah Hijriah. 6 tahun berlalu, ikatan kasih itu harus kembali terurai. Ummu Kulsum radhiyallahu anha kembali ke hadapan Rabbnya. Pada tahun ke-9 setelah Hijriah, tanpa meninggalkan seorang putra pun bagi suaminya, jasanya dimandikan oleh Asma bintu Umais dan Sofiyah bintu Abdul Muthalib radhiyallahu anhum. Tampak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyalati jenazah putrinya. Setelah itu beliau duduk di sisi kubur putrinya. Sembari kedua mata beliau berlinang air mata, beliau bertanya, "Adakah seorang yang tidak mendatangi istrinya semalam?" Abu Thalib menjawab, "Saya." Kata beliau, "Turunlah." Jasad Ummu Kulsum radhiyallahu anha dibawa turun dalam tanah perkuburannya oleh Ali bin Abi Thalib, Al-Fat bin Al-Abbas, Usamah bin Zaid, serta Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasulullah pada Ali bin Abi Thalib, wasiat menjaga kota Madinah dan tidak ikut berperang. Ali radhiyallahu anhu pada saat itu disuruh menjaga Madinah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat disebutkan masalah itu. Dan menjalankan perintah Nabi berarti sebuah amanah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya kalau meninggalkan Madinah, meninggalkan siapa yang menggantikan beliau, ada penggantinya. Jadi seperti raja. Di situ seperti Utsman tidak ikut di perang Badar karena istrinya sakit dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang suruh. Ini kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa memetik hikmah yang luar biasa. Dan masih banyak lagi kisah
perjalanan hidup Rasulullah yang sepatutnya kita ketahui dan kita teladani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.